Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Di sini saya akan memulai untuk menjelaskan mengenai bab 3 dan 4 mengenai dari buku Fisikal Geologi Earth Reveal. Yang mana buku tersebut menjelaskan bagaimana bumi itu berasal dan terbentuk. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksana Putra Yudhistiono dengan NRP 5012251036. Nah, di sini saya akan langsung memulai dengan bab 3, yang mana bab 3 itu adalah bab 3 itu adalah ini, mengenai dasar laut. Nah, langsung saja kita mulai pada bab pertama, subbab pertama, yaitu asal usul laut. Nah, pertama-tama kita pernah nggak sih bertanya-tanya dari mana datangnya semua air ini? Nah, dari yang paling diterima saat ini itu menyatakan bahwa sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu bumi kita itu masih merupakan bongkahan panas hasil tabrakan dan kompresi gravitasi, yang mana aktivitas vulkanik pada masa itu sangat masif, melepaskan banyak sekali gas dari dalam bumi, termasuk uap air dalam jumlah besar. Nah, seiring waktu bumi mulai mendingin, uap angin di atmosfer itu kemudian mengembun, lalu membentuk awan-awan. Nah, dan dari awan tersebut itu turun sebagai hujan yang tak henti-hentinya selama jutaan tahun. Hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di permukaan bumi dan membentuk lautan purba sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, bukti dari proses ini tuh adalah ditemukannya batuan basal bantal purba yang hanya bisa terbentuk dari letusan lava di bawah air. Nah, lalu bagaimana sih bisa menjadi asin? Nah, air hujan yang mengalir di daratan larutkan mineral sebagai natrium. Lalu sementara gas vulkanik itu menyumbang klorin, yang keduanya itu kemudian terkumpul di lautan, lalu menjadikannya asin. Nah, ada juga teori yang menyebutkan bahwa tabrakan komet yang mengandung es itu ikut berkontribusi menambah volume air di bumi. Nah, oke, selanjutnya ini ada ilustrasi mengenai bab sebab asal asal usul laut, yang mana peneliti itu sudah melakukan penelitian hingga 4.000 meter di bawah bawah permukaan air. Oke, kita lanjutkan dengan metode penelitian. Sebentar, apakah error? Metode penelitian. Nah, ini. Oke, metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini mengingat bahwa lautan itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Nah, kita kan juga pasti mikir, bagaimana sih cara kita mempelajarinya? Nah, para geologi itu punya dua pendekatan utama, yaitu pengambilan sampel langsung dan pengambilan metode tidak langsung atau pengindaran jauh. Nah, di pengambilan sampel langsung ini dia terbagi menjadi 4 hal. Ada pengerukan, ada pengeboran inti, ada pengeboran dasar laut dalam, dan juga ada kapal selam penelitian atau submersibles. Nah, yang mana yang dari pengerukan itu, ini metode paling dasar, yang yaitu dengan cara menyeret sebuah wadah baja di dasar laut untuk menjaring sampel batuan. Jadi batuan-batuan di bawah laut itu kita jaring menggunakan sebuah wadah baja untuk mengetahui apa aja batuan-batuan yang ada pada dasar laut itu. Terus sampai yang paling advance menggunakan kapal selam penelitian. Nah, salah satunya itu adalah Alvin, yang mana memungkinkan peneliti itu untuk turun langsung ke dasar laut dengan cara melakukan penelitian dan penelitian seperti memotret, terus mengambil sampel, dan juga melakukan pengamatan itu secara langsung. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh-contohnya. Ini bagaimana metodenya, seperti ini. Terus kita lanjutkan pada air putih. Kanvas saya. Sebentar. Oke, sebenarnya sudah kembali. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke
ciri-ciri dasar laut. Mohon maaf tadi kanvas saya error. Nah, ciri-ciri dasar laut ini dia punya banyak ciri-ciri yang mana dari semua penelitian yang telah dilakukan, kita tuh jadi tahu bahwa dasar laut bukanlah sebuah dataran yang monoton. Tetapi secara umum itu topografi ini bisa dibagi menjadi berbagai fitur utama. Seperti yang kita lihat pada diagram pada sini. Nah, pada diagram pada di subbab ini. Nah, di sini tuh terdapat tepi benua atau continental margin yang mana dibedakan menjadi dua 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 jenis utama. Yang pertama adalah tepi benua pasif atau yang biasa ditemukan di pantai yang tenang. Lalu seperti contoh itu di pantai timur Amerika. Nah, ciri khas dari tepi benua pasif itu dia memiliki paparan benua atau shelf, dan juga ada lereng benua atau slope, dan juga ada kenaikan benua, dan pasti diakhiri oleh dataran abisal atau abyssal plain yang sangat datar. Oke, kita lanjutkan. Ada tepi benua aktif, yang mana tepi benua aktif itu di sekitar areanya itu pasti secara geologis memiliki banyak gempa dan juga gunung berapi yang seperti di sekitar Samudra Pasifik. Di sini lereng benua itu langsung turun ke palung samudra, yaitu ocean trench yang sangat dalam. Kenaikan benua dan dataran abisal jarang ditemukan di daerah situ. Nah, lalu kita masuk ke ini landasan benua dan lereng benua. Nah, di sini tuh terdapat dua fitur pertama di tepi benua. Nah, yaitu adalah paparan benua atau continental shelf, dan juga ada lereng benua atau continental slope. Nah, di sini tuh pada continental shelf ini adalah bagian yang terendam air laut dangkal. Biasanya lerengnya sangat landai, hanya sekitar 0,1 derajat. Terus lebarnya itu sangat bervariasi dari berbagai kilometer hingga paling panjang itu 500 km di beberapa tempat. Secara geologis, paparan benua ini masih merupakan bagian dari kerak benua, hanya saja tertutup oleh air laut dan sedimen muda. Lalu yang kedua adalah lereng benua atau continental slope. Nah, ini tuh adalah lereng yang relatif curam yang menjadi batas antara paparan benua dan dasar laut dalam kemiringan rata-rata 4 derajat hingga 5 derajat. Nah, area ini sangat penting karena disinilah terjadi transisi dari kerak benua yang tebal ke kerak samudera yang tipis. Lalu ini adalah ilustrasi dari landasan benua dan lereng benua. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu adalah ini pasif continental margin, yang mana yang bisa kita lihat dia memiliki daerah yang cukup landai dibandingkan ini aktif continental margin, yang mana dia memiliki daerah yang curam. Yang mana daerah dari tepi pantai ke daerah yang mulai curam ini atau continental slope itu jaraknya bisa 50 km. Ini gambaran dari atas, ini dari samping. Oke, kita lanjutkan, yaitu lembah laut. Lembah laut ini dia itu merupakan bagian berbentuk V yang melintasi landasan dan lereng benua, yang mana ujungnya itu bisa dekat atau jauh dari pantai tergantung lebar landasan dari benua. Nah, dan juga biasanya pergerakan pasir dan arus laut itu berperan penting dalam proses erosi dan pembentukan lembah. Nah, kita dapat lihat langsung di sini yang mana berbentuk V, dan juga proses air dan pasirnya tuh berperan penting dalam erosi pada ini. Nah, lalu lanjut ke arus kekerukan, yang mana arus bisa disebut arus turbiditas, yaitu baik kita bisa menganalogikan sebagai longsoran salju, yang mana itu berbeda dengan longsoran salju yang biasa terjadi di darat. Nah, ini tuh terjadi di bawah air, yang mana arus ini tuh adalah massa air yang sangat padat. Ini adalah ilustrasinya, yang sangat padat karena bercampur dengan sedimen sehingga ia itu menuruni lereng benua akibat gravitasi. Nah, kecepatan bisa sangat tinggi mencapai 60 km per jam dari turunnya ini air dan sedimen ini. Nah, bukti yang paling kuat keberadaan arus ini tuh datang dari peristiwa
gempa Banks pada tahun 1929, yang mana setelah gempa kabel-kabel telegraf bawah laut itu putus satu persatu secara beruntun dan perairan dangkal ke dalam, menunjukkan adanya aliran deras yang menyapu dasar laut. Nah, endapan dari arus ini tuh membentuk kipas abisal. Ini dia dari dangkal turun ke bawah. Yang mana kipas abisal ini di dasar arai dan berada pada lapisan bergradasi atau graded bedding, di mana partikel kasar mengendap lebih dulu diikuti partikel halus. Nah, lalu kita akan mulai membahas ke tepi benua pasif, lalu ada kenaikan benua, dan ada dataran abisal. Nah, sekarang tuh kita kembali ke tepi benua pasif. Tipe ini ditemukan di pantai yang tenang, secara geologis tidak berbatasan dengan zona tumbukan lempeng. Nah, yang pertama tuh ada kenaikan benua atau continental rise, yang mana fitur ini itu adalah hamparan sedimen tebal berbentuk baji di kaki lereng benua. Nah, sedimen itu diendapkan oleh dua mekanisme utama, yaitu arus turbiditas yang mengalir menuruni lereng dan arus kontur yang mengalir sejajar dengan lereng, menyebarkan sedimen halus ke area yang lebih luas. Lalu ada dataran abisal atau abyssal plain. Ini dataran abisal atau abyssal plain. Nah, ini tuh merupakan itu berada di ujung kenaikan benua, yang mana kita akan menemukan dataran abisal ini tuh di wilayah paling datar di permukaan bumi. Nah, kerataannya itu disebabkan oleh lapisan tebal yang berasal dari daratan yang dibawa oleh turbiditas yang telah menimbun dan meratakan topografi dasar laut purba yang kasar. Nah, lalu kita lanjut ke tepi benua aktif dan palung samudra. Ini. Nah, tepi benua aktif dan palung samudra ini tuh berbeda dengan tipe pasif, yang mana tepi benua aktif ini adalah zona yang sangat dinamis, yang mana di sini tuh lereng benua langsung turun ke palung samudra. Nah, sebuah cekungan sempit yang sangat dalam yang bisa mencapai kedalaman 8 hingga 11 km. Nah, palung ini tuh adalah tempat di mana satu tektonik menunjam di bawah lempeng lain atau proses subduksi. Nah, oleh karena itu palung itu selalu berasosiasi dengan beberapa hal berikut. Seperti contoh itu ada zona gempa Benioff, terus ada vulkanisme andesitik, ada aliran panas rendah, dan juga ada anomali gravitasi negatif. Nah, lalu kita akan membahas ke punggung tengah samudra dan aktivitasnya. Nah, punggung tengah samudra itu pada gambar ini bisa dilihat yang mana fitur terbesar di dasar samudra itu adalah punggung tengah samudra. Ini garis-garis merah, garis-garis hitam, yang mana itu adalah sistem bendungan laut raksasa yang membentang kurang lebih 80.000 km mengelilingi dunia. Nah, aktivitas geologi di pegunungan itu mencakup sering terjadinya lembah retakan atau rift valley, yang mana tempat kerak bumi itu meregang dan terbelah. Nah, area ini itu tuh ditandai oleh aliran panas yang sangat tinggi. Kita bisa lihat Indonesia termasuk yang mana aliran panas yang sangat tinggi, gempa bumi dangkal, dan vulkanisme basaltik yang terus-menerus membentuk kerak samudra baru. Nah, di sepanjang lembah retakan ini juga itu ditemukan sumber air panas atau black smokers, yaitu cerobong mineral yang menyemburkan air super panas yang kaya akan logam dan sulfida. Nah, terus lalu ada aktivitas biologis juga. Tadi aktivitas geologis sudah saya jelaskan, mohon maaf tidak menunjukkan slide-nya aktivitas geologis ini. Lalu ada ini untuk gambarnya aktivitas geologis. Ini contoh dari tadi. Nah, ini bisa dilihat pada di sini. Lalu setelah itu ada aktivitas biologis. Nah, aktivitas biologis ini tuh lebih menakjubkan lagi menurut saya. Jadi di sekitar black smokers itu ditemukan ekosistem yang unik, yang mana tidak bergantung pada sinar matahari. Nah, organisme seperti cacing, tabung raksasa, kerang, dan kepiting hidup itu dari energi kimia yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini memanfaatkan hidrogen sulfida beracun dari air panas sebagai sumber energinya. Nah, itu disebut sebuah proses yang namanya kemosintesis. Oke, kita lanjutkan ke zona rekahan atau zona patahan. Nah, zona patahan ini tuh
merupakan punggung tengah samudra itu tidaklah berbentuk mulus, tapi melainkan terpotong-potong oleh zona rekahan. Nah, ini tuh adalah jalur rekahan besar dan juga panjang yang memotong punggungan secara tegak lurus. Nah, itu menyebabkan segmen-segmen segmen-segmen punggungan itu secara tegak lurus menyebabkan punggungan itu tampak bergeser. Nah, gempa bumi itu hanya terjadi di bagian zona rekahan yang terletak di antara dua segmen punggungan yang aktif. Lalu lanjut adalah gunung laut, buyut, dan punggungan aseismik. Nah, jadi ini tuh tersebar di dasar laut tuh terutama di Samudra Pasifik, yang mana itu terdapat ribuan gunung api di bawah laut. Nah, contohnya itu gunung laut atau seamountain. Itu adalah gunung berapi bawah laut berbentuk kerucut yang sebagian besar sudah tidak aktif lagi. Lalu ada guyot. Guyot itu adalah gunung laut yang puncaknya datar. Ya, yang dipercaya itu puncaknya itu terkikis oleh gelombang ketika masih berada di permukaan laut. Jadi yang mana sebelum akhirnya turun atau tenggelam ke dalam laut. Nah, lalu ada punggung seismik, yang mana itu adalah ketika gunung laut dan guyot ini berjajar membentuk sebuah rantai panjang. Ini mereka disebut punggungan aseismik karena tidak memiliki aktivitas gempa, berbeda dengan punggungan tengah yang seismik. Nah, ini seperti contohnya ada di sini. Bisa kita lihat. Ini adalah seamountain. Di sini ini adalah Rift Valley. Lalu ini adalah ini Mid Ocean Ridge. Lalu masuk ke terumbu karang. Nah, di terumbu karang itu pasti ada, yang mana itu terutama di perairan tropis yang hangat, dangkal, dan juga jernih. Nah, kita menemukan terumbu karang tuh ketika terumbu karang sebelumnya itu adalah struktur masif yang dibangun oleh organisme seperti karang atau dan alga. Nah, itu memiliki tiga jenis utama. Itu terumbu tepi, terumbu penghalang, dan atol. Nah, terumbu tepi atau fringing reef itu menempel langsung di garis pantai pulau, dan juga selanjutnya adalah terumbu penghalang atau barrier reef yang mana sejajar dengan pantai, tetapi itu dipisahkan oleh sebuah laguna yang dalam. Contoh langsungnya tuh ada di Great Barrier Great Barrier Reef di Australia. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, lalu ada atol yang mana itu terumbu karang berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah laguna di tengahnya tanpa ada pulau di pusatnya. Lalu kita masuk ke sini masih ada lagi tadi pengertiannya. Lalu selanjutnya adalah sedimen dasar laut. Nah, dasar kerak samudra basaltik itu hampir seluruhnya tertutup oleh sedimen. Nah, sedimen ini itu bisa dibedakan menjadi dua jenis, sedimen terigen dan juga sedimen pelagin. Nah, sedimen terigen itu adalah sedimen yang berasal dari daratan, yang sesuai artinya terigen atau berasal dari kata terigeneos, yang huruf tera itu artinya darat. Nah, sedimen ini tuh diangkut oleh sungai dan arus turbiditas, lalu menumpuk di dekat benua untuk membentuk kenaikan benua dan dataran abisal. Lalu ada juga sedimen pelagis itu mengendap sangat lambat di laut terbuka, yang mana terdiri dari debu halus yang tertiup angin dari daratan dan juga cangkang-cangkang mikroskopis dari organisme laut yang mati. Nah, anehnya itu sedimen pelagi ini hampir tidak ada di puncak hubungan tengah samudra, dan ketebalannya itu bertambah seiring menjauhnya jarak dari puncak hubungan. Nah, lalu ada ini contohnya ilustrasinya. Terus ada kerak samudra dan oviolit, yang mana itu berdasarkan data seismik kita tahu bahwa kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 7 km dari 3 lapisan utama. Itu lapisan 1 adalah sedimen laut di bagian paling atas, lapisan 2 itu adalah basal bantal, yang lapisan ketiga itu adalah batuan beku yang bernama gabbro. Nah, struktur lapisan ini tuh sangat mirip dengan sekuens batuan yang ditemukan di daratan yang disebut oviolit, yang mana para geolog percaya bahwa oviolit itu adalah potongan-potongan kerak samudra purba yang terangkat dan tersingkap di benua akibat proses tektonik. Nah, lalu kita akan membahas mengenai usia dasar laut. Usia dasar laut ini tuh diperkirakan adalah salah satu penemuan paling fundamental dan mengejutkan dalam geologi. Nah,
ketika para ilmuwan itu berhasil menentukan umur batuan dasar laut, mereka menemukan bahwa semua batuan di dasar laut dalam berusia kurang dari 200 juta tahun. Nah, ini sangat kontras dengan batuan benua yang usianya bisa mencapai hampir 4 miliar tahun. Nah, ini tuh berarti meskipun lautan sudah ada sejak lama, dasar laut yang ada saat ini tuh secara geologis masih sangat muda. Dasar laut yang tua sebenarnya telah hilang. Nah, lalu lanjut ke dasar laut dan tektonik lempeng. Lantai laut dan tektonik lempeng. Nah, jadi mengapa sih dasar laut itu begitu muda? Mengapa ada punggungan raksasa di tengah samudra dan peluang yang sangat dalam di tepinya? Semua pertanyaan itu dan semua fitur yang telah kita bahas di bab ini, mulai dari sedimen yang tipis, lalu keberadaan zona rekahan, itu adalah potongan-potongan data yang membingungkan. Nah, jawabannya terletak pada teori besar yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tektonik lempeng. Nah, bab ini telah memberikan kita data, dan bab berikutnya akan memberikan kita hipotesis dan teorinya untuk menjelaskan semua data tersebut. Nah, lalu langsung saja kita masuk ke chapter 4, yaitu tektonik lempeng. Nah, di chapter 4 ini itu diawali dengan argumen awal tentang pergerakan benua. Nah, gagasan bahwa benua bisa berpindah-pindah sebenarnya sudah ada cukup lama. Dimulai pada awal abad ke-20, yaitu seorang ilmuwan Jerman yang bernama Alfred Wegener itu mengajukan sebuah hipotesis komprehensif yang ia sebut pergeseran benua atau continental drift. Seperti ini. Nah, Wegener ini mengusulkan bahwa jutaan tahun yang lalu semua benua di bumi itu bersatu dalam satu daratan supraksasa yang disebut Pangea. Nah, daratan ini kemudian pecah dan benua-benua mulai mengapung ke posisi mereka saat ini. Seperti ini, Pangea. Nah, apa buktinya? Wegener itu menyajikan 4 argumen utama, yaitu kecocokan bentuk benua, kecocokan fosil, kecocokan batuan dan hubungan, dan juga bukti iklim purba. Nah, yang pertama kita bahas kecocokan bentuk benua. Nah, kecocokan bentuk benua ini berasal dari garis pantai Amerika Selatan dan Afrika yang tampak seperti potongan puzzle yang bisa disatukan dengan pas. Lalu ada kecocokan fosil, yang mana ditemukan fosil yang identik di benua yang sekarang terpisah oleh samudera luas. Contohnya adalah fosil reptil air tawar atau Mesosaurus yang hanya bisa ditemukan di Brazil dan Afrika Selatan. Nah, dan juga ketiga itu adalah kecocokan batuan dan pegunungan. Jadi jenis dan umur batuan serta barisan punggungan di Afrika itu cocok dan menyambung dengan yang ada di Amerika Selatan jika keduanya disatukan. Nah, bukti iklim purba itu juga menyebutkan bahwa endapan bekas glaser di wilayah-wilayah yang sekarang beriklim tropis seperti Afrika Selatan, India, dan Australia itu jika benua-benua ini disatukan di kutub selatan, sebaran glaser ini menjadi sangat masuk akal. Nah, lalu ada argumen pasti juga ada keraguan. Nah, keraguan terhadap pergeseran benua itu pasti ada. Jadi meskipun argumen Wegener cukup meyakinkan, teorinya ditolak mentah-mentah oleh komunitas ilmiah pada masanya. Kenapa? Nah, alasan utama itu adalah Wegener itu tidak bisa menjelaskan mekanisme atau kekuatan apa yang bisa menggerakkan benua sebesar itu. Yaitu membayangkan benua yang lebih ringan atau membaca atau mengeruk kerak samudera yang lebih padat. Nah, sebuah ide yang dianggap mustahil secara fisika karena kerak samudera itu adalah batuan yang sangat kuat. Nah, gaya pendorong yang ia usulkan itu yaitu kombinasi dari gaya sentrifugal dan gaya rotasi bumi dan juga gaya pasang surut, yang mana juga terbukti terlalu lemah untuk bisa menggeser benua yang seberat itu. Karena tidak ada penjelasan yang logis tentang bagaimana caranya ide pergeseran benua itu sempat terlupakan. Nah, ini keraguannya. Lalu ada paleomagnetisme dan kebangkitan teori pergerakan benua. Nah, teori pergerakan benua ini baru bangkit kembali pada pertengahan abad ke-20 nih, berkat bidang ilmu baru bernama paleomagnetisme, yaitu studi tentang medan magnet purba bumi. Nah, begini deh cara kerjanya. Jadi batuan beku itu seperti basalt itu mengandung mineral magnetik. Saat lava mendingin dan membeku, mineral-mineral ini tuh akan terkunci posisinya mengarah ke kutub magnet pada saat itu, persis seperti jarum kompas. Nah, dengan mempelajari batuan dari berbagai zaman, para ilmuwan tuh bisa melacak posisi kutub magnet purba. Nah, anehnya tuh mereka tuh bisa menemukan bahwa setiap benua itu menunjukkan jalur pergerakan kutub yang berbeda-beda. Nah, apakah ini berarti dulu ada banyak kutub utara? Nah, tentu aja tidak kan. Penjelasan yang logis itu adalah
kutubnya tetap di tempatnya, tetapi benua-benua itulah yang bergerak. Nah, ketika posisi benua-benua dikembalikan seperti dalam model Pangea atau menyatu jadi satu, semua jalur pergerakan kutub yang berbeda itu menyatu menjadi satu jalur yang sama. Inilah bukti yang terbantahkan bahwa semua benua itu memang bergerak. Lalu bukti terkini tentang lalu lanjutnya adalah bukti terkini tentang pergeseran benua. Oh, ini tadi ada gambar-gambarannya dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh dari utara. Contoh magnet, mohon maaf. Nah, lalu ada bukti terkini tentang pergeseran benua. Nah, jadi ini didukung itu oleh data paleomagnetisme. Nah, para ilmuwan itu sudah menemukan lebih banyak bukti kecocokan benua itu menjadi jauh lebih presisi ketika menggunakan tepi lereng benua, bukan garis pantai. Nah, dari data isotopik dan struktur batuan antara Afrika dan Amerika Selatan itu menunjukkan kecocokan yang sangat detail. Bahkan arah goresan Glacier purba menunjukkan bahwa es pernah mengalir dari Afrika menuju Amerika Selatan. Nah, sesuatu yang hanya mungkin terjadi jika kedua benua itu bersatu. Nah, dan bukti puncaknya apa? Teknologi modern seperti GPS itu kini bisa mengukur pergerakan benua secara langsung. Kita bisa melihat benua itu bergerak dengan kecepatan berapa sentimeter per tahunnya. Nah, kira-kira sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku kita nih. Jadi kan cukup cepat. Nah, sejarah pergerakan ini terjadi jauh lebih tua dari Pangea. Nah, para geolog kini itu percaya bahwa benua telah bergerak, bertabrakan, dan pecah berulang kali. Nah, selama setidaknya 2 miliar tahun dalam sebuah tarian geologis yang lambat dan tak berujung. Nah, ini tadi adalah contohnya. Lalu kita lanjutkan ke sejarah posisi. Nah, itu dari sejarah itu terjadi yang tadi sudah saya jelaskan lebih tua dari Pangea. Lalu selanjutnya adalah penyebaran lantai laut. Nah, pada tahun 1962, seorang geolog bernama Harry Hess ini mengajukan sebuah gagasan revolusioner yang melengkapi teori Wagner. Yang mana ia itu mengusulkan bahwa bukan hanya benua yang bergerak, tetapi dasar laut itu sendiri juga bergerak. Nah, konsep ini itu disebut penyebaran lantai lautan atau sea floor spreading. Yang mana Hess itu berteori bahwa hubungan tengah samudra atau magma dari mantel naik dan membentuk kerak samudra baru. Nah, kerak baru ini kemudian mendorong kerak yang lebih tua ke kedua sisi, bergerak menjauh dari punggungan seperti sebuah conveyor belt. Nah, di sisi lain, di palung benua itu kerak samudra yang sudah tua, dingin, dan padat akan menunjam kembali ke dalam mantel dan hancur dalam proses yang disebut subduksi. Nah, selanjutnya adalah penjelasan kuat dari teori Hess itu adalah teori penyebaran lantai lautan ini tuh secara brilian itu mampu menjelaskan misteri-misteri yang kita temui di bab 3 yang tadi telah ada banyak pertanyaan. Nah, di sini tuh ia bisa menjelaskan mengapa punggungan tengah samudra panas itu dan aktif secara vulkanik karena magma panas naik ke atas. Ia juga menjelaskan mengapa palung samudra sangat dalam dan dingin karena kerak yang dingin itu sedang menunjam di sana. Dan yang penting ia menjelaskan mengapa usia dasar laut sangat muda dan sangat muda maksimal 200 juta tahun. Nah, ini karena dasar laut itu terus-menerus didaur ulang, diciptakan di punggungan dan dihancurkan di palung. Nah, apa kekuatan pergerakannya? Nah, Hess ini mengusulkan bahwa semua ini didorong oleh konveksi mantel, yang mana sirkulasi lambat di dalam mantel di mana batuan panas naik dan batuan dingin tenggelam, menyeret dasar laut di atasnya. Nah, lalu kita ini ada ilustrasinya seperti ini. Lalu adalah lempeng dan gerakan lempeng. Nah, akhirnya pada tahun 1960-an ini itu ide pergeseran benua dan penyebaran lantai lautan itu disatukan dalam sebuah teori besar yang kita sebut sebagai tektonik lempeng. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa permukaan terluar bumi yang kaku itu disebut litosfer, yang terdiri dari kita tahu terdiri dari kerak dan mantel paling atas. Lalu terpecah menjadi beberapa bagian besar yang disebut lempeng tektonik. Nah, lempeng-lempeng ini itu mengapung di atas lapisan yang mana di bawah itu yang lebih lunak dan plastis disebut astenosfer. Nah, hingga semua aktivitas geologis utama di bumi ini seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan itu terjadi di batasan batas lempeng. Tempat lempeng-lempeng ini berinteraksi dan juga
terdapat aktivitas pada daerah tersebut. Nah, ini ada ilustrasinya. Nah, lalu bagaimana sih kita tahu bahwa lempeng-lempeng bergerak? Nah, yang pertama itu ada anomali magnetik laut. Yang mana anomali magnetik laut itu yang seperti kita tahu, medan magnet itu bumi kadang berbalik polaritasnya. Yang mana saat kerak baru terbentuk di punggungan tengah samudra, ia tuh merekam polaritas magnet saat itu. Karena lantai lautan terus menyebar, proses itu menciptakan pola garis-garis magnetik simetris yang sejajar dengan punggungan. Nah, pola yang dibentuk tadi itu seperti kode batang atau rekaman pita dengan pencatatan pembalikan magnetik yang sudah diketahui umurnya. Lalu ada uji zona patahan. Nah, hubungan tengah samudra itu terpotong-potong oleh zona rekahan. Teori tektonik lempeng itu memprediksi bahwa gempa bumi hanya akan terjadi di bagian aktif segmen di antara segmen hubungan yang disebut Caesar transform dan arah pergerakannya spesifik. Lalu ada ini uji lain mengenai zona patahan dan zona transformasi, dan ini ada ilustrasinya. Lalu ini kita masuk ke jenis-jenis batas lempeng. Nah, batas lempeng ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ini kita akan membahas batas lempeng divergen. Batas lempeng divergen atau menjauh ini, di sini tuh lempeng-lempeng saling menjauh dan menciptakan ruang yang diisi oleh magma yang naik dari mantel. Nah, jika terjadi di benua, itu disebut lembahan retak atau rift valley seperti di Afrika Utara. Jika berlanjut, benua akan terbelah dan membentuk laut sempit seperti Laut Merah. Nah, lalu selanjutnya adalah ini. Ini adalah ilustrasi pada batas lempeng divergen. Ini juga ada contoh hasilnya. Nah, dia itu membuka atau berjauhan. Lalu ada batas transform atau bergeser. Nah, di sini tuh lempeng-lempeng itu hanya bergerak secara horizontal saja, yang mana tidak ada kerak yang terbentuk maupun hancur. Jadi batas ini tuh ditandai oleh aktivitas gempa bumi yang kuat. Contoh yang paling terkenal itu adalah San Andreas, sesar San Andreas di California. Lalu ada batas lempeng konvergen. Nah, batas lempeng konvergen atau bertabrakan itu lempeng-lempengnya itu saling bertumbukan dan hasilnya bergantung pada jenis kerak yang bertemu. Nah, di sini tuh ada banyak jenis, ada konvergen lautan, kelautan benua, dan benua-benua. Yang pertama ini konvergen lautan, yang mana ini tuh udah sering kita bahas pada bab sebelumnya. Konvergen lautan tuh yang secara singkat itu satu lempeng samudra yang menunjam di bawah yang lain, membentuk palung samudra dan busur kepulauan vulkanik. Lalu ada konvergensi lautan benua, yang mana tuh kerak samudra yang lebih padat itu menunjam sabuk pegunungan vulkanik di tepi benua. Lalu ada benua-benua yang mana karena keduanya ringan dan tidak bisa menunjam, kerak benua ini akan saling mendorong, melipat dan terangkat menciptakan sabuk pegunungan non vulkanik yang sangat tinggi. Nah, lalu ada gerakan batas lempeng. Nah, gerakan batas lempeng itu bersifat divergen atau menjauh, konvergen atau mendekat, dan juga transform. Nah, penting untuk diingat bahwa batas lempeng itu sendiri tidak statis. Mereka tuh bisa bergerak, berubah bentuk, atau bahkan loncat ke lokasi baru. Akibatnya, ukuran lempeng itu juga bisa berubah. Nah, sebagai contoh nih, lempeng Amerika Utara itu terus membesar karena kerak baru terus terbentuk di punggungan Atlantik Tengah. Nah, sebaliknya, lempeng Lasca di Pasifik terus menyusut karena ia menunjam di bagian Amerika Selatan lebih cepat daripada pembentukan di sisi lainnya. Oke, kita lanjut ke ini. Ini ukuran lempeng seperti tadi yang di Nasco dan juga di Amerika. Nah, keunggulan tektonik lempeng nih. Tadi ada apa sih yang membuat teori ini begitu hebat? Teori tektonik lempeng ini. Nah, teori tektonik lempeng ini adalah sebuah teori yang pemersatu dari teori-teori lainnya. Ia mampu menjelaskan secara elegan distribusi global dari fenomena geologis yang sebelumnya tampak acak. Seperti contoh gempa bumi. Nah, sebagian besar gempa bumi itu terjadi di sepanjang batas lempeng. Gunung berapi itu sebagian besar gunung berapi terbentuk di zona subduksi. Lalu secara singkatnya tuh teori ini tuh memberikan kerangka untuk memahami hampir semua proses geologis di bumi. Nah, selanjutnya tuh apa sih yang menyebabkan gerakan lempeng? Meskipun kita tahu lempeng bergerak,
mesin penggeraknya itu masih menjadi topik perdebatan. Dan dulu kita itu berpikir ini murni karena konveksi mantel. Namun model saat ini itu menunjukkan bahwa lempeng itu sendiri memainkan peran yang sangat aktif. Ada 3 mekanisme utama yang diyakini bekerja bersama. Ada ridge push, slap pull, dan transaction. Nah, yang pertama itu ada ridge push atau dorongan punggungan. Nah, jadi lempeng yang baru terbentuk di punggungan dan yang posisinya lebih tinggi secara gravitasi meluncur ke bawah itu menjauhi pusat punggungan. Lalu ada slap pull atau tarikan lempengan. Yang ini tuh dianggap sebagai kekuatan pendorong utama atau lempeng rak samudera yang tua dan dingin menjadi sangat padat. Nah, saat menunjam ke dalam mantel, beratnya tuh menarik sisa lempeng di belakangnya dengan sangat kuat, seperti jangkar yang menarik rantai kapal. Nah, ya ini ada ilustrasinya. Lalu ada uh, trans, trans transaction. Nah, jadi itu lempengan tuh menunjam bisa mundur dan jatuh lebih curam yang dapat menarik lempeng ke atasnya ke arah palung. Lalu kita lanjut ke subbab terakhir, yaitu adalah plum mantle dan titik panas atau hotspots. Nah, jadi terakhir bagaimana dengan gunung berapi seperti di Hawaii yang berada di bawah lempeng jauh dari batasan. Nah, fenomena ini tuh disebut plum mantle. Nah, bayangkan nih, ada pembakaran bunsen raksasa yang posisinya tuh tepat di dalam mantel menyemburkan batuan panas ke atas. Nah, itulah plume mantle. Nah, jadi itu ketika litosfer bergerak di atas plume yang diam ini, plume tersebut akan membakar kerak di atasnya, menciptakan aktivitas vulkanik yang disebut titik panas atau hotspot. Nah, satu lempeng itu terus bergerak. Nah, titik ini tuh akan menciptakan jejak berupa rantai pulau-pulau vulkanik. Ini ada ilustrasinya seperti ini. Nah, ini adalah gunung api yang naik dari bawah. Nah, lalu tadi rantai pulau-pulau vulkanik yang mana pulau yang aktif itu berada tepat di atas plume dan pulau-pulau lainnya semakin tua seiring jaraknya dari plume. Nah, rangkaian kepulauan Hawaii ini adalah contoh paling sempurna dari fenomena ini. Nah, ini kita bisa lihat fenomena-fenomenanya. Nah, dan gue ini. Nah, jadi itu dia bisa naik dan bisa turun juga. Ini ada contoh. Oke. Jadi itu saja yang sekiranya dapat saya sampaikan untuk presentasi mengenai bab 3 dan bab 4 mengenai teori tektonik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan ketika saya menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.